Pernah dengar ceritanya itu di Inggris, seorang yang memelihara anjing, sempat dia lupa anjingnya 3 hari 3 malam tidak nak kasih makan. Dia yang kasih makan anjing, nanti 3 hari kemudian baru dia ingat. Begitu datang dia bawakan makanan, sudah kelaparan. Bukan lagi makanan yang dia makan, tetapi tuannya yang dia makan. Nah, bunuh tuannya. Inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai pemimpin bikin lapar rakyatnya, rakyat akan makan pemimpin. Lagi-lagi, kalau Allah belum mendaki kematian pada seorang, tidak akan pernah mati kecuali sampai ajalnya. Tidak usah takut. Apalagi mau takut mati gara-gara corona. Jangan begitu takut. Corona tidak akan pernah hilang di Indonesia selama corona dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, saudari hadirat, seluruh jamaah yang hadir di tempat ini dan juga para penonton lewat YouTube di mana saja berada di seluruh pelosok dunia yang bisa menyaksikan, bisa mengikuti acara ini, yang sama berbahagia. Pertama-tama, alhamdulillah, sekalipun saat ini suasana masih diliputi rasa was-was, rasa takut dengan masalah wabah atau pandemi COVID-19, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melewati tahun 1442 Hijriah dengan selamat untuk kita semua. Dan malam ini kita sudah masuk di malam kedua bulan Muharram. Jadi kalau tadi 1 Muharram, malam ini sudah malam 2 Muharram. Untuk tahun ini nampaknya apa sih yang tidak bisa diatur? Kalau selama ini biasanya 1 Muharram libur di tanggal 1 Muharram. Apa sih yang tidak bisa diatur? Ternyata liburnya nanti tanggal 2 Muharram. Hari Selasa mungkin adalah hari yang sangat baik untuk tidak libur. Pekan depan
hari Selasa pas 17 Agustus. Kita tidak tahu peringatannya apakah akan bergeser juga ke hari Rabu seperti 1 Muharram peringatannya bergeser ke tanggal 11 hari Rabu juga. Ya, kita tunggulah apa sih yang tidak bisa diatur. Nah, yang begitu. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, tapi tidak jadi soal karena 1 Muharram ini bukan hari raya. Hari raya itu bagi umat Islam cuma 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang tidak boleh bergeser. Tapi di Indonesia tetap boleh, tetap bisa. Bahkan sudah pernah terjadi di Indonesia 4 kali hari Lebaran, ya kan? Jadi 4 kali juga 1 Syawal. Baik Bapak saudara sekalian rahimakumullah, saya tidak mau bersoal dalam persoalan ini. Saya diminta untuk memberikan hikmah dari peringatan. Jadi peringatan, saya tidak berkisah malam ini. Saya akan ambil saja hikmah dari cuplikan-cuplikan peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Artinya apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Itulah hikmah, manfaat yang bisa kita petik dari memperingati ini. Ya, peringati ini. Baik saudara sekalian rahimakumullah. Ada juga ya, ada lagi satu yang agak istimewa. Ada istimewa. Salah seorang dari wawarathatul anbiya, ya, seorang alim, Habib Rizik, yang pada tanggal 1 Muharram dinyatakan bebas dari hukuman yang 4 tahun penjara. Tapi karena banyak kasus, akhirnya kukira akan hijrah dari penjara ke rumahnya. Ternyata Allah menghendaki kemuliaan baginya dengan ujian yang lebih besar lagi. Jadi orang itu kalau mau dimuliakan oleh Allah, kalau mau mulia, berarti siap untuk menerima ujian. Kemuliaan itu ya akan senantiasa sama besarnya dengan ujiannya. Jangan dikira kalau orang itu mulia ujiannya rendah. Nah, semakin dianggap orang itu mulia, maka akan semakin besar pula ujian yang akan dilaluinya. Tuh, yakin saja seperti itu. Makanya kalau Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, maka dia pula lah orang yang paling besar ujiannya. Coba kita kembali kepada Rasulullah SAW waktu di Makkah sebelum terjadi peristiwa hijrah. Rasulullah SAW ini diangkat langsung oleh Allah tanpa melalui musyawarah DPR. Jadi kenabiannya ini tanpa persetujuan siapa-siapa. Karena ini hak prerogatif Allah untuk mengangkat seorang menjadi rasul. Nah, setelah ia diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul, sudah ada perintah untuk berdakwah. Bukan sekadar nabi, tapi dia adalah rasul. Maka yang dia dakwakan
adalah mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Yang tulisan kalimat la ilaha illallah sekarang ini juga, ya, kadang-kadang juga kita takut menulis, apalagi kalau tulis di kain. Ya, ternyata Rasulullah SAW mendakwakan itu dibenci sekali oleh siapa kira-kira yang benci? Tiada lagi yang benci Rasulullah itu adalah penguasa Quraisy waktu itu. Makanya yang cepat menerima dakwah Rasulullah SAW ini bukan dari kalangan penguasa, tapi justru adalah dari kalangan yang tidak berkuasa. Saudara sekalian rahimakumullah, dibenci sekali, benci. Dicoba untuk dirayu, dibujuk. Apa bujukannya? Ada yang katakan 3 ta. Jadi bujukannya 3 ta. Melalui utusan yang diutus oleh penguasa Quraisy lewat omnya, bapaknya Ali bin Abi Thalib situ, untuk menghentikan ini dakwanya. Kalau Muhammad itu memang berdakwah adalah untuk mendapatkan harta, oh gampang. Kalau hanya berdakwah untuk mendapatkan harta, kita siap untuk memberikan harta, bukan 2 triliun, bukan 2 triliun, ya, bukan 2 triliun, bukan, karena 2 triliun ini ternyata bohong-bohongan. Pedenya dia yang akan nunjuk-nunjuk saja harta apa yang dia maukan itu Muhammad. Harta apa? Kasih tahu saja Muhammad. Mau dikasih harta, mau jabatan, tahta. Jabatan apa? Mau jadi komisaris sebagai seorang rektor umpamanya lagi, jadi komisaris lagi. Gampang kita kasih karena penguasa yang mau tawarkan. Rektor juga bisa dikasih jadi komisaris BUMN umpamanya. Itu kan melanggar, ya. Kalau melanggar gampang, aturannya yang diubah, bukan yang melanggar yang ditahan. Namanya penguasa, bisa diatur segalanya. Muhammad, apa yang kau mau? Jabatan apa yang kau mau? Mau jadi, andaikan sekarang mau jadi wali kota, boleh, biar kau lebih muda, bisa kau jadi wali kota. Ada yang tua, lebih pintar, lebih berwibawa, lebih apa, tapi saya tidak mau kasih. Yang saya mau kasih yang muda, boleh. Kalau mau. Jabatan apa yang kau mau? Mau sekalian 01? Iya, ditawari lagi jabatan 01. Artinya oke, kita angkat Muhammad sebagai pimpinan kita semua. Ya. Mau nggak? Ternyata pun tidak mau karena bersyarat. Kalau begitu siapa tahu Muhammad itu mau berdakwah ini karena mau wanita. Ya terserah kau mau pilih, mau yang mancung keluar atau yang mancung ke dalam, mau yang tinggi atau yang tidak pendek, atau mau yang pendek yang tidak tinggi. Terserah kau pilih dari mana. Mau yang hitam tapi manis, atau mau yang putih manis lagi. Terserah yang mana. Sampai ke Muhammad, yang penting berhentilah untuk mengganggu ketentraman kami. Tapi apa jawabannya? Rasulullah waktu diberitahukan kepadanya, Om,
Sampaikan itu mereka. Andaikan mereka sanggup meletakkan matahari di pundak kananku dan bulan di pundak kiriku, andaikan mereka mampu letakkan itu, lalu kemudian saya berhenti untuk berdakwah, sampaikan itu pun kalau mampu dia lakukan, saya tidak akan pernah berhenti berdakwah, tidak akan pernah berhenti berdakwah. Ya, tapi kau bisa mati? Hei, itu kan soal mati dan hidup itu. Bukankah Allah yang punya mau? Berapa kali ujian percobaan untuk Rasulullah dibunuh, tapi selalu gagal. Jangankan Rasulullah, salah seorang pewarisnya saja Nabi, seorang alim, sudah lebih 10 kali percobaan untuk dibunuh, ternyata pengawalnya yang mati. Iya, yang mau dibunuh karakternya lewat putusan pengadilan yang memberikan putusan duluan mati, yang mendakwa beliau untuk dipenjara duluan mati, padahal baru satu ucapannya keluar. Ini bukan Nabi loh, ini baru salah satu dari wawarathatul anbiya, baru satu seorang ulama yang berkata di hadapan hakim, kita bertemu di pengadilan akhirat. Saking maunya lebih duluan pergi daripada Habib Rizik. Jadi sementara ditunggu di sana, setelah ditunggu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu lebih berat yang dihadapi, lebih berat. Akhirnya ancaman demi ancaman silih datang berganti, cobaan demi cobaan pun sambung menyambung. Nah, orang-orang yang dia cintai pun sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah pergi duluan. Orang-orang yang akan membackup, orang-orang yang akan membela, orang-orang yang akan mau mati lebih dulu kalau ia ada yang ganggu, itu pun sudah tidak ada. Makin terjebak, makin terdesak, sepertinya seperti tidak ada lagi ruang baginya untuk bisa bertahan. Tapi apakah Rasulullah takut? Tidak, tidak takut, Pak, tidak takut. Bagaimana orang takut sementara Allah yang perintahkan dan menjanjikan surga? Saya mau tanya dulu semua ini yang hadir dan yang menonton juga di YouTube ini, mau nggak masuk surga? Mau nggak mati? Ini persoalannya sekarang. Kalau ditanya mau nggak masuk surga, mau semua masuk surga. Tapi begitu dikatakan mau nggak mati, nggak mau. Kalau ditanya begitu jawabannya, Ustadz aja duluan deh. Padahal untuk bisa masuk surga harus mati. Mati dulu kalau mau masuk surga. Cuma orang yang mati duluan belum tentu dapat surga. Itu persoalannya. Andaikan begitu kita mati duluan langsung masuk surga, ngapain mau tinggal diperintah di rezim ini? Iya, yang semua serba susah. Masjid sangat diperhatikan, jaga jarak. Sementara kemarin pagi saya pergi pasar, bawa istri, temani istri pasar, waduh, tidak ada batas. Jadi tidak ada jarak, tidak ada tanda kali. Ya, tidak ada tanda kali antara pembeli dan pembeli, antara pembeli dan penjual, baku dempet-dempet semua. Tapi di masjid ini saya lihat juga berani-berani nih kaum ibu-ibu di belakang. Kalian ini melanggar. Kalau saya akan jauh jaraknya. Baik, sudah dulu lah.
Kita kembali kepada Rasulullah SAW. Tekanan makin berat. Namun dakwah ini sudah tersebar sebenarnya jauh dari kota Makkah. Sudah sampai berita tentang Rasulullah di kota Yastrib. Sudah sampai berita sampai kepada kota di Madinah. Sudah sampai. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memang punya program, punya rencana yang tidak ada orang tahu sebelumnya. Tidak apa-apa bersakit-sakit dahulu kamu sekarang, karena satu waktu kau akan bersenang-senang belakangan. Rasulullah dengan bimbingan wahyu, jadi dengan bimbingan wahyu, bukan karena takut mati baru mau dia hijrah. Dia bisa takut mati, nah dia sudah tahu ini memang berisiko. Dia juga, Rasulullah juga yang paling tahu tentang fase-fase kehidupan, bahwa bukankah Rasulullah yang lebih tahu tentang namanya mati? Siapa yang lupa kepada kematian itu orang yang paling bodoh. Sebaliknya orang yang pintar itu adalah orang selalu ingat kepada kematian. Baik, akhirnya tibalah saat yang dinanti-nantikan Rasulullah untuk hijrah, untuk tinggalkan kota Mekah. Sudah mulailah was-was karena penduduk, katakanlah orang-orang kafir Quraisy ini rupanya ada isu dengar juga, padahal belum ada media sosial waktu itu. Dengan cepat juga ini isu ini, cepat sekali. Mungkin intelnya hebat waktu itu. Ya, intelnya hebat waktu itu. Kalau intel kita sekarang ya hebat juga. Ya. Akhirnya Pak, termasuk Ali, Abu Bakar As-Siddiq. Ali, kau masih muda, kata Rasulullah. Saya akan tinggalkan kota Makkah ini. Bagaimana? Maukah kau gantikan tempat tidurku dan pakai selimutku? Ya Rasulullah, kalau itu untuk yang kau inginkan, kenapa saya mau tolak? Apa yang menjadi keinginanmu itu juga yang menjadi keinginanku. Nah, kalau begitu kau tidur nanti di tempat tidurku dan kenakan saya punya selimut. Sebentar ini saya akan pergi. Wih, ternyata ini informasi karena sudah bukan pendeknya, ada semua itu yang algojo dari seluruh angkatan. Dari seluruh angkatan Pak, angkatan pemerintahan Quraisy waktu itu. Saya tidak tahu apakah ada juga angkatan daratnya, angkatan laut, angkatan udaranya, angkatan kepolisiannya. Yang jelas ada perintah untuk mengepung rumahnya. Akhirnya dikepunglah rumahnya. Muhammad SAW ada di atas rumah yang akan tinggalkan itu rumah, tapi di bawah ini sudah dikepung. Waduh, gimana caranya kita mau hubungi? Nah, tidak ada handphone. Tapi satu-satunya hubungan kepada Allah, hubungan ke atas. Tidak ada antara. Ke atas. Datang malaikat kasih tahu Muhammad, tenang kok, gampang aja. Nah, kalau kau kasih pasir itu, mereka itu langsung tertidur. Cukup kau taburi mereka pasir itu tertidur, dan tidurnya tidur betulan. Kalau perlu ku matikan sementara, ku kopikan dia. Kalau kau perlu dikopikan gitu. Ya, dengan pertolongan Allah semata, bukan atas bantuan siapa-siapa. Bukan. Karena Allah ingin menjaga hambanya, ia selamat. Rasulullah SAW tinggalkan rumahnya, turun ke bawah, semua sudah tidur. Dan tidurnya itu tidur berdiri, tidur duduk, ada juga tidur sambil jongkok.
Ada juga tidur, tandanya tidur dalam keadaan apa saja ya tertidur. Kira-kira bisa dia lihat kalau orang tertidur? Tidak bisa. Sudah lewat, Rasulullah sudah jauh, baru sadar. Coba-coba aku periksa di atas. Begitu ngintip, aman, masih ada. Masih ada dia tidur. Padahal yang tidur ini bukan lagi Nabiullah Muhammad SAW. Yang tidur ini adalah Ali. Ini juga Ali, seorang pemuda pemberani ini. Nyawa taruhannya ini. Nyawa taruhannya. Mungkin lebih muda daripada pengawalnya Habib Rizik. Berani dia. Nah, oke, kalau begitu. Barulah sadar setelah ia naik dan Ali terbangun. Ternyata yang ada di atas bukan Muhammad lagi, tapi adalah Ali. Ali. Apakah Ali mati? Tidak. Tidak mati juga. Tidak dibunuh juga. Padahal kalau kita pikir, bahaya kalau dia yang menyelamatkan, berarti kau yang kerjasama dengan teroris umpamanya. Kalau teroris. Karena Nabi Muhammad itu dulu bukan saja dipanggil teroris, kan baru ini ada panggilan teroris, dipanggil sebagai orang gila. Kalau sekarang itu yang bunuh ulama jadi orang gila, gitu. Kalau dulu ya ulamanya yang dipanggil gila. Kalau sekarang kalau ada ulama yang meninggal, kadang-kadang pembunuhnya didapat orang gila. Kalau dipercaya ini informasi juga kita jadi gila. Memang zaman sekarang sudah zaman gila. Bagaimana tidak gila zaman sekarang kalau kita pikir? Barusan terjadi sepanjang yang saya tahu. Sudah diputuskan 4 tahun, tiba-tiba ditiadakan putusan itu. Ini. Kan enak tongnya kalau begini. Saudara sekalian, rahimakumullah. Ini yang mau membunuh Nabi ini pegang tombak terus ini. Dia pegang tombaknya. Kalau turun Muhammad ini ku ambak ini. Ternyata ia tertidur. Kalau begitu pelajaran apa yang bisa diambil? Tidak perlu takut dengan siapapun yang mengancam. Tidak ada izin dari Allah orang mati, nggak mati, nggak mati. Padahal ini yang mengepung rumah Rasulullah SAW ini tadi saya sudah katakan dari seluruh angkatan, tapi tidak mati. Itulah yang terjadi. Kita ambil pelajaran di situ. Ternyata Rasulullah juga ya bukan orang bodoh. Masa akan jadi rasul, akan jadi nabi kalau orang bodoh? Pasti dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar. Rencananya ke utara, tapi malah dia ambil jarak jalan ke selatan dulu. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana di sini. Ya, kalau mau ke sana gampang. Insya Allah saya bisa bawa. Ya, saya bisa bawa untuk ke sana. Oh, ini di sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sembunyi di sebuah gua, namanya Gua Tur, Jabal Tur. Iya, situlah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar itu masuk dalam gua itu. Masih ada lagi berita nak terima ini sang intel. Muhammad ini tidak langsung ke sana. Mesti masih ada dulu sembunyi di satu gubuk. Memang intelnya hebat ini dulu. Akhirnya juga ini pasukan ini lari juga ke selatan. Sampai juga di atas bukit itu, di atas gua Tur itu. Sampai juga di atas. Muhammad bersama Abu Bakar masuk dalam gua. Kembali lagi terjadi
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya. Dia perintahkan itu laba-laba. Laba-laba diperintahkan, laba-laba. Muhammad ini terancam, kelabui mereka. Langsung bikin sarang. Langsung laba-laba bikin sarang di mulut gua yang baru saja dimasuki Muhammad SAW. Langsung taat. Bayangkan ini laba-laba taat, beda dengan kita. Disuruh saja datang ke masjid, takut corona. Takut corona. Seperti mami itu corona, nak tahu bilang kalau orang ke masjid mati kok. Kalau kau ke pasar aman kok. Setelah laba-laba itu datang, perintah selanjutnya bukan lagi kepada Muhammad tapi kepada burung. Hei burung, bikin sarang dan bertelur cepat. Iya, bikin sarang dan bertelur. Bayangkan dia bertelur itu burung di gua yang baru saja dimasuki Rasulullah SAW. Datanglah ini pasukan. Tidak tahu pasukan apa namanya. Yang jelas mau menangkap. Kalau teroris yang mau ditangkap berarti pasukan apa namanya. Ini bunyi-bunyi sepatunya, bunyi-bunyi sandalnya. Ini Abu Bakar sudah gemetar melihat ini ada. Ini jalan ini kiri kanan. Kadang-kadang dia mau nengok masuk, ada di dalam. Masa bisa ada di dalam itu? Tidak mungkin. Kalau ia baru masuk, coba lihat ada sarang laba-laba, tidak mungkin. Iya, yang jelas sudah mau minum itu. Yang jelas itu sudah mau minum. Ini. Jadi akhirnya Abu Bakar ini kan tidak terima wahyu dari Allah. Rasa takutnya tentu beda dengan Rasulullah SAW. Sudah gemetar. Kenapa? Mati orang ini nanti. Tapi apa kata Rasulullah? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Bakar, jangan kau gemetar begitu, ketakutan. Allah bersama kita. Tenang kau, Allah bersama kita. Mereka mau membunuh kita. Nah Allah kalau menginginkan, dia yang duluan mati. Bukan kita, dia duluan mati. Tenang kau. Pikir-pikir kamu, tapi dia kan raja di raja Allah. Tenang saja. Ya tenang. Itu tenang. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat ya, bahwa mengingat Allah itu hati akan jadi tenang. Biar dalam keadaan terancam sekalipun, kalau kita ingat kepada tenang saja. Aman. Tenang. Iya, saya masih ingat itu peristiwa di depan Al-Markas dulu. Gara-gara kalimat la ilaha illallah yang tertulis di bendera, di pagar betis dengan senjata laras panjang. Saya kemudian ambil mic. Waktu itu saya langsung ingat Allah, ya Allah, tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang takut waktu itu istri saya. Istri saya yang takut waktu itu. Takut apa? Takut kehilangan suami. Ya namanya juga istri itu kadang-kadang lebih takut kehilangan suami daripada kehilangan. Dia telepon saya, apa dia bilang? Kak, hati-hati Ki, nanti kita mati. Ingat anak tak banyak. Dalam hatiku, yang tidak ada saja anaknya tidak takut mati, apalagi kalau banyak anakku. Banyak yang akan mendoakan saya, karena bagi saya 2 anak itu tidak cukup. Tidak cukup kalau 2, yakin saja. Tidak cukup kalau 2, apalagi kalau utang banyak.
Kita ini akan mati, baru banyak utang, baru kurang anak. 6.500 utang ini. Kalau mati siapa yang bayar? Tapi kalau banyak anak yang bayar. Hati-hati Ki, nanti mati Ki. Apa yang keluar dari mulut saya waktu itu saya jawab. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu yang saya ingat. Dengan ingat kepada Allah, maka hati jadi tenang. Dengan tenang saya berkata, Dek, saya akan panggil adek karena istri saya. Saya tidak pernah panggil Bu, nah dia istriku. Masa aku panggil Ibu, nah dia istriku. Memangnya saya anaknya? Ada orang yang panggil istrinya, Bu, kenapa Ibu? Berkata lagi itu istrinya, iya ayah. Sejak kapan kau lahirkan suamimu lalu kau panggil ayah? Mungkin perlu ini kita luruskan sedikit. Kalau mau panggil ayah, sebutkan nama anaknya. Ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Iya. Kalau mau panggil ibu, ibunya siapa? Ya, ibunya Baso, ayahnya Baso, itu baru benar. Nah, saya karena tahu tidak sebut ke anaknya, saya panggil adek, Dek. Apa saya bilang? Dek, kalau di mulut saya terucap ini kalimat la ilaha illallah yang kebetulan tertulis di kain, lalu di hati saya meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah, dan di tangan saya tertancap, saya pegang kalimat la ilaha illallah, lalu saya harus mati, kutunggu Ki di pintu surga wahai adikku. Langsung tong jadi pemberani. Kalau memang begitu di pintu surga kita tunggu saya, biar makin jalan duluan kalau begitu. Ya seperti itu. Itu kalau ada keyakinan. Rasulullah SAW bagaimana mungkin takut yang dia dakwakan kalimat la ilaha illallah? Orang yang meninggal lalu kemudian sampai menyebutkan kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Kenapa takut? Iya. Akhirnya Rasulullah menenangkan Abu Bakar yang sudah sempat meneteskan air mata, sedih. Kalau ini sampai tahu bahwa Rasulullah ada, kalaupun saya mati tidak apa-apa, yang penting Rasulullah selamat. Tapi kalau Rasulullah yang mati, waduh, tidak ada artinya saya. Begitu cintanya Abu Bakar sama mantunya, begitu juga betapa cintanya Ali sama mertuanya. Jadi sekalian rahimakumullah, akhirnya setelah keadaan sudah sunyi, bosan menunggu di situ, bisa-bisa mati kelaparan. Ya kan, kalau orang sudah lama menunggu, ya makanya itu sudah kelaparan. Kalau sudah lapar orang, makanya ini kita doakan mudah-mudahan ini rakyat Indonesia tidak kelaparan. Karena kalau rakyat Indonesia kelaparan, pernah lihat tikus dalam satu tempat? Kalau tidak pernah lihat, ambil tikus, bukan yang berdasi, tikus, ya, kan ada juga katanya tikus berdasi. Saya tidak tahu yang mana itu maksud tikus berdasi. Ya, kasih masuk dalam satu tempat, jangan kasih makan. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Baku makan. Dia akan baku makan tikus itu kalau tidak ada lagi makanan lain. Lele jumbo juga begitu. Nah, makan itu samanya. Itu yang paling dikhawatirkan kalau terjadi kelaparan. Pernah dengar ceritanya itu di Inggris, seorang yang memelihara anjing, sempat dia lupa anjingnya 3 hari 3 malam tidak nak kasih makan. Dia yang kasih makan anjing, nanti 3 hari kemudian baru dia ingat. Begitu datang dia bawakan makanan, sudah kelaparan. Bukan lagi makanan yang dia makan, tetapi tuannya yang dia makan.
Nah, bunuh tuannya. Inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai pemimpin bikin lapar rakyatnya, rakyat akan makan pemimpinnya. Na'udzubillah. Bahaya. Sekali lagi, setelah itu Rasulullah keluar, lakukan perjalanan lanjut. Tambah pusing pemimpin ini, di mana ini, dia cari kemana ini, pusing. Akhirnya kalau begitu harus ada sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati? 10 ekor? Bukan. 20 ekor? Bukan. Kalau begitu 100 ekor onta hadiahnya. Kira-kira berapa harganya kalau 100 ekor onta? Nah, di sini jangan begitu, tidak ada onta. Nah, orang bersemangat. Kalau begitu, seorang pemuda yang merasa dirinya hebat dengan menunggang kuda, lalu kemudian ia bergegas mengejar Rasulullah SAW. Surakah namanya. Dia lihat dari kejauhan, tambah gembira akan mendapatkan nanti 100 ekor onta. Lagi-lagi Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya. Begitu kudanya akan sampai meraih Rasulullah SAW, Allah perintahkan, tanah yang diinjak kuda lonsorlah. Longsor lagi tanah. Kalau Allah memberi perintah, tanah ikut. Laba-laba na perintah, laba-laba ikut. Manusia na perintah, kadang-kadang tidak mau ikut. Setiap akan diarai, longsor lagi. Setiap akan diarai, longsor lagi. Muhammad bukan orang sembarangan. Nah, bikin tobat ke Suraka. Lagi-lagi, kalau Allah belum mendaki kematian pada seorang, tidak akan pernah mati kecuali sampai ajalnya. Tidak usah takut. Apalagi mau takut mati gara-gara corona. Jangan begitu takut. Corona tidak akan pernah hilang di Indonesia selama corona dicari. Ya, kalau orang sehat lalu kemudian diperiksa, kan dicari corona kalau begitu. Dengan alasan OTG. Bagaimana mungkin, ya logikanya orang sakit tidak ada gejala. Saya tidak tahu dokter apa yang memeriksa lalu tidak natanya pasiennya. Kalau dokter hewan biasanya tidak bertanya pada hewannya, apa perasaannya? Tidak perlu periksa. Tapi kalau manusia, kita datang ke dokter, pasti bertanya dokter, apa keluhannya Pak? Kalau tidak ada keluhannya, ngapain diperiksa? Kalau dia menjawab ada keluhan, itulah namanya gejala. Ini orang, dia sehat, orang lain mengatakan dia sakit. Salah satu pasal Habib Rizik kena karena dia katakan dirinya saya sehat, sementara pihak lain mengatakan dia sakit. Ya enggak, bohong. Lucunya, kata saya ya lapar, kenapa kau yang tahu? Lapar tanpa gejala. Bagaimana bisa dikatakan lapar tanpa gejala? Lapar saja ada gejalanya, apalagi sakit. Ya sudahlah, saya tidak mau bersoal di situ. Yang saya herankan, kalau ini dicari tidak akan pernah hilang. Mau tahu? Ada ceritanya itu. Lanjut. Dimana kau yang gaji saya lalu lanjut terus. Kita lihat jam kita, Nabila lanjut. Seakan-akan saya akan berhenti. Saya ini lihat jam karena jam ke jam baru diperbaiki. Apa yang terjadi? Satu waktu Buya Hamka, konon satu waktu Buya Hamka ada di Mekah. Tiba-tiba ada laki-laki setengah baya datang lari tergopoh-gopoh dengan napas sudah, Buya, ada apa? Ternyata di kota suci Makkah ini ada pelacur. Dia bilang begitu. Kamu jangan main-main.
Saya keliling Eropa tidak pernah ketemu pelacur, apalagi di tanah suci. Sungguh Buya, ada pelacur saya dapat. Berkata Buya, kau dapat karena memang kau cari. Saya ada di negaranya orang-orang kafir sekalipun tidak pernah ketemu pelacur. Kenapa? Tidak pernah saya cari pelacur. Ya begitulah. Kalau kau cari corona, kau dapat. Kau tunggu-tunggu mami orang datang mengeluh, datang ke rumah sakit, supaya jangan terlalu banyak bikin sakit. Ya sudahlah, jangan sampai dibilang melawan. Tapi kan ada hak untuk berbicara. Masa isi kepalanya orang harus dihukumi? Bagaimana bisa isi kepalanya orang harus dihukumi? Nggak bisa dong. Ada kan namanya juga kebebasan berpendapat. Kalau pendapat saya begitu, mau apa? Ya sudahlah. Iya, ya nyata-nyata saja berbohong, aman-aman saja kalau dari penguasa. Cuma kalau bukan dari penguasa, hati-hati, jujur saja bisa dipenjara. Tapi masa kita takut dipenjara sementara Allah sudah janjikan? Oh sudah. Berangkatlah Rasulullah SAW sampai di Madinah. Ternyata sebelum sampai di Madinah, lagi-lagi Rasulullah hijrahnya ditandai dengan tiba di satu tempat sebelum Madinah, kira-kira sekitar 12 km sebelum Madinah. Ada satu tempat di situ Rasulullah hari Senin. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan bangun masjid. Hari Senin dia bangun masjid, 4 hari kemudian masjid itu selesai. Itulah yang disebut Masjid Quba. Mungkin inilah masjid yang paling cepat selesai. Kita 40 tahun bangun masjid tidak selesai. Ini 4 hari saja. Hari Senin mulai bangun, hari Kamis sudah selesai, sudah kelar. Hari Jumat sudah bisa dipakai. Inilah Masjid Quba yang keistimewaannya, kalau orang sudah ambil air wudhu di hotel, di rumah, baru pergi berziarah di Masjid Quba, lalu salat 2 rakaat, pahalanya sama dengan orang yang pergi umrah. Makanya kalau Rasulullah tidak berulang-ulang umrah pergi di Makkah, cukup pergi saja di Masjid Quba, salat dia 2 rakaat, sudah berwudu, dapat pahala sama dengan pahala umrah. Nah sekarang kalau tidak bisa Makkah, pergi makin di Masjid Quba. Tapi kalau Masjid Quba-nya Makassar tidak ada. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, masjid yang pertama dibangun diperhatikan. Setelah itu masuklah ia di kota di Madinah. Apalagi yang dia bangun di Madinah? Infrastruktur. Yang dia bangun lagi-lagi masjid. Namanya Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu adalah masjid kedua yang dibangun Rasulullah SAW setelah hijrah. Wih, ternyata Rasulullah SAW ada di Madinah. Apa yang dia lakukan? Wih, langsung mendapatkan jabatan 01 tanpa kampanye. Tanpa kampanye. Tidak pasang baliho kemana-mana, enggak ada modal. Kenapa? Karena memang orang-orang Madinah ini yang merindukan, berita kebaikannya sudah sampai ke dia. Muhammad ini orang baik, orang-orang ini sudah merindukan. Beda halnya kalau orang itu sudah dibenci, kedatangannya ditinggalkan. Kita kalau sudah dibenci, ini pada datang orang. Apa yang Rasul lakukan? Rasulullah SAW melakukan tindakan yang luar biasa, mempersatukan 2 kubu. Yang datang bersama Nabi namanya Muhajirin, yang ada di Madinah namanya kaum Ansar. Yang datang belum ada rumah, dikasih rumah sama kaum Ansar. Yang datang belum ada istri, dikasih istri. Yang datang belum ada tanah, dikasih tanah. Dipersaudarakan antara orang Ansar dengan orang Muhajirin. Jadi tidak ada
Tugasnya penguasa itu begitu, bukan menjadikan rakyatnya itu bercerai-berai, bukan menjadikan rakyatnya itu di kotak-kotak, bukan menjadikan rakyatnya itu ada yang diangkat, ada yang kalau diangkat lawannya tindis. Ada yang melapor, ada yang melapor, dua yang melapor, satu yang ditangani, yang satu aman, padahal sama pelanggarannya. Ya sudah, kenapa lari ke situ? Nah sudah, ternyata Rasulullah bukan orang sembarang. Itu di Makkah orang-orang yang cinta kepadanya merasa sangat kehilangan, sampai seorang perempuan datangi suaminya, "Yuk kak, kita tinggalkan Makkah, kita susul Muhammad ke Madinah." Tidak mau ikut suaminya, dia tinggalkan suaminya demi menyusul orang yang dia cintai, Rasulullah SAW. Seorang laki-laki merindukan Rasulullah, mencintai Rasulullah, panggil istrinya, tidak mau ikut, nah tinggalkan istrinya. Seorang anak mau pergi menemui Rasulullah, panggil orang tuanya, dia tinggalkan orang tuanya. Begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kan Rasulullah katakan, siapa yang cintanya kepada istri, suami, anak-anak, cucu, cintanya kepada ibu, bapak, kakek, dan neneknya melebihi daripada cintanya kepada nabinya, belumlah ia dianggap beriman. Kalau belum beriman, berarti puasanya belum diterima, salatnya tidak diterima, seluruh ibadahnya tidak diterima, karena tidak dianggap beriman. Oleh karena itu, saudaraku sekalian rahimakumullah, cintakah kita kepada Rasulullah? Apakah penonton YouTube cinta pada Rasulullah? Siapkah untuk melaksanakan apa yang dicintai Rasulullah? Apa yang dia bangun di Madinah? Yang dia bangun di Madinah adalah negara. Negara apa? Ya negara. Negara apa? Negara Islam. Siapa kepala negaranya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW itu kepala negaranya. Terus adakah lagi kepala negara sesudah Nabi? Ya ada. Siapa yang jadi kepala negaranya sesudah Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Jabatannya itu kepala negara waktu itu apa namanya? Presiden? Bukan. Khalifah. Institusinya namanya khilafah. Siapa yang mewariskan khilafah? Ya Rasulullah. Dibenci sekarang bukan umatnya Muhammad. Masa kau benci peninggalannya Rasulullah? Sudah Abu Bakar, adakah lagi yang melanjutkan? Ada. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selaku apa? Khalifah. Institusinya apa? Khilafah. Sudah berakhir ke di situ? Belum. Siapa lagi penggantinya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebagai apa? Sebagai khalifah. Terus institusinya khilafah. Sudah berakhir? Belum. Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Khalifah. Institusinya khilafah. Benci khilafah, benci para sahabat Nabi yang sudah bertitel khalifah. Ini kan begitu. Ini kan kadang-kadang orang karena tidak tahu sehingga ikut-ikut benci. Bagaimana bisa dibenci dan tidak boleh diceramakan, tidak boleh didakwakan, sementara ia adalah ajaran Islam? Kan lucu. Lucunya tidak mau. Sekalinya khutbah Jumat ustadznya berdoa, dia aminkan, yang dia aminkan untuk keselamatan para khalifah. Tapi karena dia bodoh tidak tahu, masa pemimpinnya dicintai, institusinya ajarannya ditolak. Ya inilah pentingnya tidak bodoh. Pentingnya tidak bodoh. Menolak sesuatu yang baik sebuah kebodohan. Orang bodoh yang wajib baginya belajar. Cuma senjata pemangkasnya orang bodoh adalah marah kalau dikala berdebat. Gitu. Jadi kalau dikala berdebat marah. Nah kalau marah penjara. Sudah.
Itu ancamannya penjara, penjara, penjara. Kalau kau berlawanan dengan saya, kau melanggar. Tapi kalau kamu berkawan dengan saya, kalau kau melanggar aturan, aturannya yang kuganti, bukan kau yang kuhukum. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita pindah dari kemungkaran kepada kema'rufan. Jadi kita tinggalkan kezaliman, pindah kepada keadilan. Itulah hijrah. Kita tinggalkan keburukan, lakukan kebaikan, hijrah. Tinggalkan hukum-hukum kufur, laksanakan hukum-hukum Islam, hijrah namanya. Saya kira kalau saya mau ambil semua ini panjang sekali, sudah kurang lebih 1 jam. Insya Allah kita akan lanjutkan kalau Allah menghendaki. Tapi kalau tidak Allah menghendaki, tidak ada yang bisa. Sekali lagi Bapak diri sekalian, dekatkan diri kepada Allah. Di saat kondisi seperti ini, maka semakin dekat-dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menolong kita seperti pernyataan kita dalam setiap salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan tentu kepadamu pula ya Allah aku mohon pertolonganmu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang benar ya Allah. Tunjukkan saya jalan yang benar. Jangan engkau tunjukkan jalan kesesatan kepada aku ya Allah. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari cuplikan-cuplikan riwayat sejarah yang telah saya sampaikan pada malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum manafsiya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.